al-muallifu al-imam Ghazali Abi Hamid Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ghani wa an ta'atihim wa la tadurru ma'satuhum wa la tanqusu min kamalatihi syai'an fa in istakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amuna man 'amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wallahu ghani wa antumul fuqara. Ya ajaban ahaduna yashtari raqiq wa yuhibbu an yakuna qaiman ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kemarin. Dikatakan oleh Imam Ghazali, wa huwal ghaniyyu an ta'atihim. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada ketaatan kita. Tiada lain, Allah perintahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang beruntung, agar kita menjadi orang-orang yang bahagia, agar kita menjadi orang-orang selamat di dunia, lebih-lebih ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu-satunya jalan yang bisa menyampaikan kepada kebahagiaan adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang bisa menyampaikan kepada kesempurnaan adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Maka siapapun yang ingin kebahagiaan, siapapun yang ingin kemuliaan, maka satu-satunya jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencapai kebahagiaan kemuliaan tersebut adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mencari kesenangan, siapapun yang mencari kebahagiaan, siapapun yang mencari ketenangan di lain jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bakal kita temukan ketenangan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mengambil manfaat dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil manfaat dari takwa kita. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala adqa qalbi rajulin wahidin ma naqasa mim mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang terdahulu sampai orang-orang yang tidak akhir kiamat, baik manusianya maupun jinnya, mereka semua pada taat kepada aku, mereka semua pada nurut kepadaku. Diibaratkan kayak Nabi Muhammad. Seandainya orang-orang dan makhluk Allah, baik jin manusia, mulai pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat, mereka semua seperti Nabi Muhammad, taat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mazada mim mulki syai'a. Kekuasaan Allah, kemuliaan Allah tidak bakal bertambah. Ketaatan hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun Allah tidak mengambil keuntungan dari takwa atau taatnya hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun yang akan mengambil kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tadurru ma'siyatuhum, dan juga tidak bisa mengurangi kekuasaan Allah, tidak bisa mengurangi kemuliaan Allah
maksiat daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin wahidin ma naqasa min mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan orang-orang nanti di akhir kiamat, baik dari manusianya maupun jinnya, mereka semua pada bejat, mereka semua ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya pada bejat, seluruhnya pada ahli maksiat. Tidak pernah satu pun nikmat Allah dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa mengurangi sedikit pun dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat maupun taat tidak ada pengaruhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila hambanya taat kepada Allah, maka Allah berikan kebahagiaan. Apabila hambanya tak maksiat kepada Allah, maka tunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Man ya'mal su'an yujzabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang berbuat keburukan, siapapun yang menggunakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, ia gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yujzabi, pasti bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita buat nempeleng orang, tas. Ini ada balasannya kalau dia memiliki kiamat kalau kita belum meminta maaf kepada orang tersebut. Mulut kita gunakan untuk menggunjing orang lain. Mulut kita gunakan untuk mencaci maki orang lain. Sebelum kita minta maaf kepada orang tersebut, kelak di yaumil kiamat kita bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pernah kita gunjing dan kita belum meminta maaf kepadanya, kelak di yaumil kiamat orang tersebut bakal menuntut terhadap diri kita. Inilah yang kata Nabi Muhammad, yaitu al-muflis. Orang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membawa ibadah sunnah, baik puasa sunnah, zikir, membaca Al-Quran, sholat tahajud, puasa Senin Kemis. Cuma karena sewaktu ada di dunia, dia banyak menggunjing orang lain, dia banyak mencaci maki orang lain, dia banyak menyakiti hati orang lain, maka kelak di yaumil kiamah, apabila dia belum meminta maaf kepada orang yang pernah disakitinya, dia belum meminta maaf kepada orang yang pernah digunjinginya, maka kelak di yaumil kiamah bakal dituntut oleh orang yang pernah digunjinginya. Inilah kemudian, walaupun dia banyak amal ibadah, banyak amal sunnah, maka kelak di yaumil kiamah karena banyak yang nuntut, maka dia akan menjadi orang bangkrut, orang pailit. Kemudian ketika pahalanya habis karena tuntutan-tuntutan orang-orang tersebut, maka apabila ada yang masih menuntut, maka yang nuntut ini, dosanya yang nuntut diberikan kepada orang yang pernah disakitinya. Dosa akhirnya menjadi orang yang bangkrut. Tadinya banyak membawa pahala, kemudian di hari kiamat justru dia mendapatkan dosa-dosa dari orang-orang yang pernah digunjinginya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.